Assalamualaikum Bun, apa kabar Bun? Kembali lagi di channel YouTube aku, Bunda Kun Queen. Gak kerasa ya Bun, udah akhir bulan aja. Gimana budgeting bulan Juni, aman kan? Nah, di video kali ini aku udah siap-siap untuk membuat budget planner di bulan Juli. Jujur Bun, setelah aku mulai budgeting seperti ini, setiap akhir bulan tuh aku jadi semangat untuk membuat budget planner seperti ini. Ayo bunda-bunda gitu gak sih? Ya meskipun agak deg-degan pas review budget, tapi gak apa-apa, tetap semangat kok. Nah, berhubung buku catatan aku yang lama udah habis, di sini aku udah siapkan buku catatan yang baru untuk mulai budget bulan Juli. Tapi sebelum itu aku akan buat dulu review untuk budget bulan Juni. Sebenarnya agak gimana gitu kalau buat review budget begini, soalnya di sini akan ketahuan kan budget yang kita buat selama 1 bulan itu lebih over budget atau enggak. Dan ternyata di bulan Juni aku over budget lagi, padahal bulan kemarin udah ada lebihnya, sekarang over budget lagi. Nah, bulan Juni ini aku over budget sebesar 76.000. Di sini aku udah evaluasi sih sebenarnya kenapa bisa over budget, karena pas bulan kemarin itu aku banyak jajan dan banyak kayak makan di luar, kayak beli bakso, beli mie ayam. Lumayan kan kalau bertiga itu jadi berapa, sementara budgetnya itu nggak ada buat makan-makan karena biasanya dari suami yang traktir. Dan otomatis 76.000 ini jadi hutang yang harus aku bayar karena kemarin kan pinjem dari tabungan ya. Jadi bagaimanapun harus dibayar meskipun ke tabungan sendiri. Nah, inilah alasan kenapa kita harus banget ya Bun buat review budget di akhir bulan, agar kita tahu nih budgeting yang kita buat itu seperti apa. Pokoknya tetap semangat ya, jangan pantang menyerah meskipun over budget, karena itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita agar bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Nah, di bulan ini pun ada sedikit perubahan dan perbedaan dari budgeting sebelumnya. Jadi tiap bulan tuh kayaknya ada aja ya yang harus direvisi, harus ditambah, harus dikurang. Gak apa-apa, ini adalah proses untuk kita menemukan budget plan seperti apa sih yang cocok untuk keuangan keluarga kita. Karena setiap keluarga itu pasti punya kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda kan. Jadi jangan samaratakan ya, di sini aku hanya ingin sharing aja budget planner yang aku buat selama 1 bulan ke depan. Ingat ya teman-teman, kalian boleh mencontoh metode apapun dan dari siapapun, tapi ingat, jangan mencontoh nominalnya, kalian contoh metodenya aja, karena bagi mereka mungkin cukup, tapi belum tentu cukup juga bagi kalian. Paham kan Bun maksudnya gimana? Oke, untuk income bulan ini masih seperti yang sebelumnya. Jadi di sini aku masih mengandalkan gaji suami, dan alhamdulillah di bulan ini aku udah punya penghasilan dari bisnis online jualan alat-alat budgeting, mulai dari binder, sinking fund, dan yang lain-lainnya. Buat kalian yang mau, nanti aku simpen linknya, link tokonya di description box ya. Tapi seperti biasa, aku nggak akan tulis gaji dan penghasilan dari bisnis online berapa. Di sini aku skip ya, termasuk juga givingnya untuk orang tua dan sedekah aku skip juga jumlahnya. Seperti biasa, di sini aku buat 4 kategori, yaitu giving, saving, living, dan playing. Untuk saving di sini ada koperasi, jaminan hari tua ini wajib dari kantor suami ya. Lalu ada tabungan wajib, tabungan pendidikan, dan tabungan untuk kelahiran. Jadi ini tuh untuk biaya tambahan lah ya. Selanjutnya untuk playing di sini aku masukkan sinking fund aja.
Jadi di sini aku anggarkan 300.000, di dalamnya itu nanti akan bagi-bagi lagi menjadi beberapa pos, termasuk dana darurat, tabungan lebaran, tantangan 100 amplop, dan yang lainnya. Sebenarnya udah mulai dari bulan lalu, tapi belum sempat aku videokan. Jadi rencananya nanti aku akan buat video terpisah ya untuk sinking fun. Nah, pos terakhir yaitu living. Di sini aku buat dulu 4 kotak. Sebenarnya ada penggaris, cuman aku lagi malas aja pakai penggaris ya, maaf. Di sini ada uraian, budget, kolom ketiga itu ada aktual, dan yang terakhir itu ada selisihnya ya. Jadi nanti untuk review budgetnya bisa langsung di sini juga. Nah, yang pertama ini aku masukkan hutang ya sebesar 76.000 yang harus aku bayar gara-gara over budget kemarin. Lalu untuk belanja bulanan di sini aku masukkan 250.000, maaf. Untuk belanja mingguan di sini totalnya itu 500.000. Ini aku bagi-bagi menjadi 4 minggu. Jadi per minggunya ada yang 100, ada yang 150. Jangan tanya kenapa, karena aku emang maunya seperti ini. Untuk kuota di sini aku budgetin 150.000 untuk berdua dengan suami. Lalu untuk listrik ini 50.000 ya bun. Dulu pernah ada yang julidin, masa sih buat listrik bayar 50.000, emang di rumahnya nggak ada apa-apa gitu ya. Padahal sebenarnya tanpa dia tahu, tanpa aku kasih tahu, emang tiap bulan itu aku bayar sekitar 45.000-an. Kenapa bisa murah? Karena ini kan aku tinggal di rumah mertua ya, jadi rumah jadul gitu, dan dari dulu itu udah dapat subsidi kayak gitulah, aku juga nggak ngerti. Selanjutnya untuk LPG di sini aku budgetin 100.000 karena biasanya 1 minggu itu ngabisin 1 gas. Selanjutnya untuk jajan anak ini ada 100.000, obat dan kontrol ke dokter kandungan ini 200.000. Karena kan kalau kontrol di sini ya di kampung nggak tiap bulan. Jadi yang tiap bulan itu biasanya ke posyandu aja, sementara obatnya beli sendiri. Untuk dana tak terduga di sini aku masukkan 100.000, jadi ada kenaikan ya dari bulan sebelumnya. Yang awalnya biasanya 50.000 aja karena menyesuaikan budget. Dan yang terakhir ini untuk jajan di luar, ini aku masukkan 50.000. Meskipun gak besar, tapi setidaknya ada ya budget untuk jajan di luar. Nah, di sini aku hitung dulu total untuk kebutuhan sehari-hari itu 1.576.000. Ini udah termasuk hutang yang harus aku bayar ya. Nah, ini adalah dompet pintar aku yang isinya udah kosong, gak bersisa sedikit pun di bulan ini ya bun. Di sini aku juga sudah siapkan uangnya, ini khusus untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk living aja. Karena untuk saving, giving ini biasanya by transfer ya. Menurut aku ini adalah part yang paling menyenangkan saat budgeting, dimana kita bisa membagi-bagi uang sesuai posnya gitu loh bun. Ayo, siapa sih yang gak suka lihat yang merah sama yang biru kayak gini kan? Oh iya, buat kalian yang sering komen nanya stikernya beli di mana, kalian bisa beli di toko aku ya. Nanti aku simpen link tokonya di description box. Dulu pernah ada juga yang bertanya, Bun, kenapa minggu ke-1 sama minggu kedua budgetnya dibedain, ada yang 100.000, ada yang 150.000. Sebenarnya itu nggak ada alasan pasti ya, karena itu emang semaunya aku aja. Dan biasanya sebelum belanja kan kita lihat ada stok atau enggak. Kalau misalkan ada stok berarti kan belanjaannya berkurang ya, jadi makanya budgetnya aku kurangin, ada yang besar ada yang kecil. Ingat ya bun, mau bagaimanapun yang lebih tahu keadaan keluarga kita, keuangan keluarga kita, atau kebutuhan keluarga kita, ya kita sendiri. Jadi nggak bisa disamaratakan ya. Apalagi sampai ada yang julid, itu belanja seminggu 100.000 dapat apa? Padahal kan tiap daerah beda-beda ya, belanjaannya juga beda-beda, kebutuhannya juga beda-beda, nggak bisa disamaratakan
Di Jawa misalkan aku di Cianjur dengan di Kalimantan, jelas beda lokasi, pasti beda harganya juga. Alhamdulillah di sini 100.000 cukup untuk keluargaku, jadi nggak usah disamaratakan ya. Ini pun disesuaikan dengan budget. Semoga kita bisa membedakan ya mana kebutuhan dan mana keinginan. Ingat bun, ada dana darurat yang harus kita siapkan, belum lagi dana pendidikan. Ada yang lebih lama lagi dana pensiun. Jadi jangan sampai kita mementingkan kebutuhan sehari-hari, bukan kebutuhan ya, maksudnya kemauan kita, sementara kita nggak punya tabungan sama sekali. Di sini aku nggak ada niatan untuk menggurui ya, karena jujur aku juga masih belajar soal budgeting seperti ini. Kalau misalkan ada yang bisa kalian ambil dari video ini, silahkan ambil, tapi yang buruknya tak usah diambil ya. Nah, ini ada sisa 300.000 untuk sinking fund. Untuk sinking fund nanti aku akan buat videonya secara terpisah ya. Semangat banget pokoknya kalau lihat dompet isinya merah sama biru seperti ini. Semoga sampai akhir bulan ini aman, nggak minus lagi, dan banyak sisanya. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kalian juga bisa mencontoh metode seperti aku, dibagi menjadi 4 pos kategori seperti ini. Tetap semangat budgetingnya. Assalamualaikum.